Tapi waktu kecil emang cukup manja sih, tapi baik banget. Semoga sekarang Al jadi bapak yang baik ya, gitu. Karena dia super. Oke, kita masuk ke kejutan ya. Kita punya beberapa kejutan buat Aura Kasih dan juga Vicky Shu. Kita mulai kejutan ini, hate comments buat Vicky dari Your Own Netizen nih. Coba dibaca, Vicky. Oh ini buat aku? Iya. Apa cuman gue yang ngerasa dia sekarang gaya bicaranya mau dibuat ngelawak kayak Liz Dut. Liz itu siapa sih, Po? Oh, Lisa. Oh. Kayak Tapi Kamu emang sengaja kamu bikin kayak mau ngelawak gitu? Enggak ya? ngelawak. Kayak berapa kali kemarin waktu aku belum turun berat badannya banyak yang suka miripin sama Lisa. Emang gitu. kamu dulu senaik apa sih ya sampai Lumayan segitu ya. jahat? Sempat berapa yang terberat ya? Kalau pas habis lahiran malah sempat 90 kilo. Tapi kalau terakhir ini sebelum diet tuh aku 78. Oke. Apa sebetulnya kan ya naik berat badan atau terlalu kurus itu adalah hal fisik yang nggak enak banget. Apa yang kalau boleh jujur gitu, lu mau ngomong sama orang yang selalu mengomentari itu, mau ngomong apa sih, Fik? Enggak sih, enggak ada sih. Ih, positif Enggak banget apa-apa ya dia. aja sih. Kalau buat aku sih, kalau dipikir-pikir emang gini, sebagai entertainer itu kan kita emang dilihat visual ya, mau nggak mau ya. Makanya nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dan kita punya harapan, misalnya kita punya idola, kita juga maunya tuh idola kita ya udah apa yang Ideal. ada yang dalam rekam kita gitu loh. Ekspektasi Jadi sesuai mereka ya. ekspektasi. Tapi di lain sisi sebenarnya itu kan jadi doa supaya kita selalu sehat, selalu fit gitu loh. Kalau buat aku malah, oh bagus juga ya, berarti mereka care biar aku tuh lebih fit nih badannya, biar aku tuh lebih sehat. Karena ketika beratku naik, jujur badan rapot merah kalau cek darah segala macam kan. Kalau sekarang udah bersih gitu, oh berarti sebenarnya mereka care gitu aja. Wih, betul. mantap. Selanjutnya- Vicky Shu. Vote for Selanjutnya Vicky buat Shu. Aura. Aura ada hate comments juga buat Aura, silakan dibaca. dia tuh jutek banget dah. Pernah ketemu di mall mau nyapa jadi degan. Sebenarnya tidak jutek. Iya, iya. Tapi dia introvert. Iya, padahal aku pernah kabur tau gak? Ada orang mau foto aku kabur. Masa? Kamu kabur. Karena kamu pemalu? Iya, dia udah siap-siap, aku kayak cabut. Lari aku. Jadi bukan Tapi tidak akan sombong. terjadi kalau lagi Sumpah. sama aku nih. Bukan sombong, tapi Iya. karena apa ya kayak deg-degan. Aku yang Freak deg-degan. out. Orang tuh ekspektasinya ya lu artis, lu harus Harusnya baik sama always fans lo. smile, iya Iya, gitu. always smile. Tapi kan state of mind seseorang beda-beda kan, keadaan apa namanya mentalnya, pikirannya kan lagi nggak di situ mungkin. Iya, they have to remember artis, selebriti, public figure ya manusia juga ya. Oke, next buat Vicky. Coba kita lihat ya. Vicky, nah ini nih ada satu gambar di sini nih. Mana Vicky-nya sih? Yang, Itu ya. yang itu dia. itu loh yang digini. kan Oh, Vicky itu kan dua deket, foto. deket banget sama Al Ghazali karena pernah ngurusin juga kan dari dia masih kecil sampai dengan udah besar gitu, dan sekarang Al Ghazali udah jadi ayah, udah punya anak sama Lisa. Bisa di-spill nggak ke kita tuh apa sih yang kita nggak tahu tentang Al Ghazali? Terakhir ketemu waktu Al nikahan sih. Nikahan, Ha-ha. iya. Cuman yang pasti Al itu dari kecil baik sekali, dia sopan, super sopan, baik. Itu kan foto yang di atas itu tahun 2008. Aku dulu backing vokalnya Mas Dhani di Republik Cinta Oh, gitu. backing vokalnya Mas Dhani. Jadi Oh, backing iya. vokalnya Dewa di Rock Indonesia sama Temulan Jamila sebelum debut sendiri. Oh. Makanya sering bareng. Kalau tour pasti ada Al Eldul gitu loh. Jadi ya udah kita bareng ngobrol gitu. Tapi yang jelas sih Al anaknya baik banget, sopan. Dia waktu SMA juga misalnya lagi ketemu di kota mana gitu, manggilnya tuh suka manggilnya tante gitu kan. Jadi tante aku misalnya mau ini, nanti tante ini ya datang atau apa gitu. Dan Kabar-kabaran sebutan baik itu sampai banget. sekarang nggak berubah ya? Dia tuh antara godain manggil kak dan tante karena bingung. Secara umur belum tante banget waktu itu, tapi temennya bapak ibunya kan ya udah pasti tante gitu di kepala dia tante. gitu ya. Tapi waktu kecil emang cukup manja sih, tapi baik banget. Semoga sekarang Al jadi bapak yang baik ya, gitu. Karena dia super perhatian sih orangnya. Tapi di antara Al Eldul yang paling jahil tuh siapa? Lu? L L ya? L ya? L waktu kecil jahil banget. Oh. Oke, lanjut Aura. Coba kita lihat buat Aura Kasih nih di ambil napas dulu. hot duda ketiga ini. Coba rate yang paling mempesona sampai yang biasa aja menurut Aura ya. Yang Ada kiri lu Bang udah kenal lama, Samson, paling aman ya. Ariel Noah sama Arya Saloka. Oh, ini menurut aku kan? Iya, menurut Iya. kamu. Menurut keyakinan saya. Iya. Yang paling Ini hot, kali yang yang paling oke, yang pesona ya, siapa ya?
Apakah dia Bams atau Ariel atau Arya? Gue Arya Saloka. Arya. Arya. Arya Saloka. Aku juga nonton beberapa filmnya. Filmnya dia. Arya Saloka, terus Keduanya siapa? Gue Ariel sih. Ariel lah ya, karena kan dia penyanyi. Penyanyi, gitu, oke. pesona penyanyi itu beda ya, Say? Pesona, karisma, getaran, Bams juga segala penyanyi, Say. baiknya Jangan gitu lupa, ya. Say. Jadi kita nggak ngomong biasa aja, tapi karena Bams itu sahabat kita. Iya, satu Oh, beda. manajemen. Bro, gitu. Satu manajemen sama kita. Iya, nah itu kan dulu gosipnya pacaran sama aku, padahal kita satu manajemen. Oh alah. Iya nggak sih? Ya, Satu gua mulu yang kena. Iya. Enggak, gue juga kena sama Pernah juga ya. bukan Bams, Rizal. Armada. Nah, Iya. itu tuh. Yo, Ada Allah. biasa lagi gimmick-gimmick gitu. Iya, iya. Nah, Oh ini artikel ini terjun Iya. ke dunia bisnis Aura kasih pilih jadi peternak Yes. ayam dan petani di kampung. Apa alasannya? Jadi dari 3 tahun yang lalu, aku tuh udah sering ngomong sama orang terdekat aku lah gitu. Kita harus beli kebun, kita harus beli peternakan. Diketawain aku, lu konvensional banget sih katanya. Kalau orang kan kafe lah apa gitu kan, sekarang apalagi lagi bisnis padel gitu kan. Enggak deh, gue kayaknya perkebunan peternakan aja. Dari 3 tahun yang lalu loh pada aku tuh. Jadi aku ada duit nabung, beli aset itu rumah, kalau enggak tanah, terus peternakan kayak gitu. Karena menurut aku kayak untuk bisa bertahan itu kita harus punya, kita bikin ketahanan pangan sendiri. Kita punya aset, let's say mobil apa-apa kan nggak bisa dimakan ya. Gitu. Iya. Iya, 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 iya. Maksudnya itu kan lifestyle gitu loh. Jadi aku bikin sesuatu itu yang memang Menarik ya. buat ketahanan pangan aja. Jadi aku bikin peternakan gitu, ada perkebunan, sawah, ada. Tapi kan kamu nggak punya background itu. Aku belajar. Ih, lu hebat Aku loh. belajar dari bener-bener punya ayam dikit. Terus aku belajar untuk kayak apa namanya, ini gimana sih ayam tuh maksudnya bisnisnya tuh seperti apa gitu. Terus cara gedeinnya gimana. Bener-bener otodidak semuanya. Udah berapa lama kamu ngejalanin itu dan bukan bermaksud kepo gitu ya, tapi sudah tujuannya kan punya Inspiratif. ketahanan pangan. Betul, Itunya iya. sudah tercapai apa belum? Atau jangan-jangan Jadi- udah menghasilkan cuan nih buat Aura kasih? Udah pasti lah. Alhamdulillah udah Ih. cuan udah. Tapi aku pernah ngomong soalnya nanti kalau ada perang ada apa ya, terus gue punya beras sendiri, ayam sendiri, perkebunan sendiri, itu lucu-lucuan ya. Tapi itu juga bagus kok buat bisnis dan itu stabil. Iya. Alhamdulillah stabil. Sorry pertanyaan, nggak malu kan dulu kita mengenalnya Aura kasih sebagai bintang, Enggak lah, sebagai gimana malu. iya kan, Orang cuannya Glam- bagus. Sawah mulu ini ke Sekarang jadi kandang petani, ayam. peternak gitu. Enggak. Kalau lu bisa jadi malu deh. Iya loh. Mainnya sekarang udah ke kampung dan memang aku suka ya. Jadi nggak apa-apa. Lucu.